Halo, selamat datang kembali di channel Bisnis Retail Community, channel yang banyak membahas tentang seputar dunia retail, toko kelontong, dan toko sembako. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali singgah di channel ini, salam kenal dari saya Mika. Salam kenal dari saya dari Sumatera Utara. Nah, buat teman-teman yang sudah lama subscribe dan mungkin nungguin konten-konten saya minta maaf sekali sudah lama nggak buat konten ya teman-teman. Dan di video kali ini aku membahas tentang beberapa hal yang harus kita hindari buat kita pemula. Buat teman-teman yang baru ingin memulai usaha toko kelontong, ya ingin membuka usaha toko kelontong, mungkin ada di antara kalian yang ingin resign dari pekerjaan, apalagi untuk saat ini juga teman-teman, kita ngerasa krisis ya. Ya saya sendiri omsetnya juga menurun, dan kita melihat saat ini juga pesaing-pesaing kita juga sangat banyak ya nggak jauh dari kita buka lagi toko-toko baru, buka lagi warung-warung kecil apalagi buat kita yang modalnya memang sangat pas-pasan ya. Kita harus benar-benar bijak, kita harus benar-benar analisa apa nih hal-hal yang memang kita harus hindari gitu. Dan kita harus banyak belajar, mungkin dari teman yang punya usaha yang sama, atau kita belajar dari saudara kita yang sudah berkembang, usahanya sudah berkembang dari sini, atau kita bisa belajar dari sumber mana saja. Nah, kalau modal kita itu pas-pasan, beberapa hal yang harus kita hindari yaitu jangan stok barang terlalu banyak. Ya, pengennya kita memang toko kita itu semuanya sudah serba lengkap. Ya begitu pelanggan kita datang, mereka cari A, cari B, cari C, semuanya lengkap ya. Itu kan memang maunya kita ya. Makanya hal yang pertama yang harus kita lakukan teman-teman, survei dulu nih. Kira-kira di tempat kita berjualan, di tempat kita itu buka usaha, kira-kira produk apa nih yang paling laku. Ya, jadi itu sangat penting sekali teman-teman. Ya, makanya untuk memulai sebuah usaha itu kita harus survei dan kenali pangsa pasar kita. Tempat teman-teman itu juga berjualan sudah ada berdiri minimarket modern atau katakan Indomaret, Alfamart. Kira-kira barang apa yang harus kita sediakan supaya kita nggak kalah saing? Ya, contoh nih teman-teman ya, di sebelah kita udah ada Indomaret, Alfamart ya. Kita buka usaha nih, kita kan pemula. Ya otomatis kalau kita itu pemula, dari segi pengalaman kita itu masih minim pengalaman, dari segi kita melayani konsumen juga masih meraba-raba ya. Nah kita itu nggak perlu stok untuk minyak goreng terlalu banyak, karena otomatis kita itu pasti kalah saing teman-teman. Karena di sana mereka dikenal dengan harga minyak gorengnya yang murah ya. Jadi kalau teman-teman stoknya minyak gorengnya banyak, ya kita belinya kemasannya itu banyak, margin kita sangat kecil. Paham ya teman-teman, margin kita sangat kecil untuk minyak goreng itu, marginnya sangat kecil dan harganya besar kan. Apalagi kita ngambil program, ya kita ngambil sekian puluh karton, itu udah mendap modal kita berapa di situ, udah tertidur. Sementara konsumen itu pasti carinya ke sana. Karena di sana ada promo dan merek minyak gorengnya juga lebih bervariasi. Nah, otomatis di sini kita sudah tertinggal. Ingin memulai usaha ini harus kita perhatikan ya. Jadi kita mending fokus ke barang lain. Kira-kira produk apa yang harus kita tonjolkan. Nah, kalau kita mau membuka usaha itu juga teman-teman, kalau kita melihat saat ini juga pesaing-pesaing kita sudah cukup banyak ya. Tempat kita berjualan aja udah berjejer semuanya warungnya teman-teman, tapi kita harus punya satu ciri khas. Kira-kira di toko kita apa yang kita jual yang di toko lain tidak jual ya, itu kita harus punya teman-teman. Itu menurut saya ya. Nah hal yang kedua teman-teman, kalau teman-teman itu modalnya kecil, jangan coba-coba untuk ngambil pinjaman. Mulai aja dulu dengan modal yang ada. Benahi toko kalian, benahi warung yang baru kalian buka dengan sebaik-baiknya. Jangan coba-coba untuk langsung tergiur dengan pinjaman.
Kadang kalau kita buka usaha pasti ada saja yang nawari pinjaman, entah itu dari koperasi, entah itu dari bank, nawarin kur, bunganya juga banyak yang kecil-kecil sekarang ya, dan itu sangat menggoda sebenarnya. Kita pinjam segini, aku bisa putar nih, dengan aku minjam segini aku bisa putar dalam 1 bulan, masih dapat selisih marginnya sekian, masih untung. Oke, kalau mutarnya itu bagus, jualan kita itu laku, oke. Tapi kalau jualan kita itu nggak laku, bayar cicilannya gimana ya? Menurutku, kita maksimalkan aja dengan modal yang ada. Nah, begitu berjalan, usaha kita berjalan, kita kan udah bisa meraba nih teman-teman. Kira-kira omset kita per hari berapa? Nah, pembeli kita seperti apa? Seandainya aku nyetok nih barang A nih, aku nyetok banyak nih, lakunya sehari sekian, seminggu sekian, sebulan sekian, labanya sekian. Nah, nggak apa-apa, kita bisa ambil pinjaman. Ya, oke, teman-teman paham ya? Nah, hal yang ketiga teman-teman, kalau kalian baru saja memulai usaha, apalagi modal kita kecil-kecilan, berhemat itu sangat penting sekali. Kita harus pintar-pintar mengelola keuangan kita. Itu kunci sekali teman-teman. Ya, itu kunci sekali. Kebangkrutan sebuah usaha, apalagi usahanya yang masih pemula teman-teman, kalau kita itu nggak pintar ngelola keuangannya, barang yang ada bisa hilang, habis semuanya, nggak kelihatan uangnya. Begitu sales datang kita nggak bisa bayar. Ya, itu sering sekali terjadi. Makanya memang untuk kita yang pemilik usaha ini memang bukan hanya jualan seperti itu aja teman-teman. Banyak hal kita ditempa. Bagaimana kita harus memanajemen keuangan kita, bagaimana harus kita belajar target pasar, strategi. Ini memang mau nggak mau kita harus banyak belajar. Kalau kita melihat ya teman-teman ya, aku sering bilang ya, kita bisa belajar dari saudara kita Tionghoa. Mereka itu bagaimana mereka itu sangat disiplin mengelola keuangan mereka. Ya, aku punya langganan kalau aku belanja keluar untuk barang alat tulis, sandal-sandal, ya, untuk alat-alat listrik ya teman-teman. Itu aku perhatiin ya, mereka itu untuk kantongan plastik aja, kalau kita belanja kantongan plastik, mereka tuh hemat-hematnya. Pasti kantong plastik ya, plastik kresek itu berapa sih ya kan? Kita belanjanya bukan sedikit, kita belanja sampai jutaan. Tapi mereka tetap memaksimalkan apa yang ada. Lagi yang aku melihat ya, kalau aku beli sandal itu di toko Sakti ya, mungkin teman-teman juga yang belanja ke sana di toko Sakti di Jalan Stomo untuk sandal-sandal jepit ya, aku belanja. Kalau kita ke sana teman-teman, mungkin teman-teman juga ada belanjanya ke sana. Mereka itu nggak pakai notabon. Jadi kalau belanja, biasa kan toko lain itu ada ya notanya, tapi mereka tulis tangan langsung di kalender yang nggak pakai lagi, kalender yang lama-lama, ataupun bon-bon mereka ya, nota-nota mereka yang sudah seperti ini. Mereka ini gunting jadi 4 bagian. Nah, disitulah mereka catat tanggal, toko apa, tulis tangan manual seperti itu. Nah, artinya hal sekecil itu pun mereka sangat efisiensi ya, untuk beli nota aja mereka sangat hemat sekali. Nah, jadi kembali ke kita teman-teman, mungkin kita nggak mesti segitunya kali mungkin ya, tapi banyak hal yang harus kita pertimbangkan, yang kalau bisa itu kita memang cut budgetnya.